Nama saya Asyari akan menjelaskan tentang pengertian Islam. Islam adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul terakhir untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Dalam banyak makna, pengertian Islam secara harfiah artinya damai, selamat, tunduk dan bersih. Untuk pengertian Islam menurut bahasa Islam berasal dari kata aslama yang berakar dari kata salamah. Kata Islam merupakan bentuk masdar infinitif dari kata aslama. Kata aslama juga berarti menyerah, tunduk atau patuh. Dari kata salima juga muncul beberapa kata turunan yang lain, di antara adalah kata salam dan salamah yang artinya keselamatan, kesejahteraan, dan kehormatan. Taslim makna Islam yakni mengikuti Rasul-Rasul yang diutusnya setiap saat hingga berakhir dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan kehadiran beliau telah tertutup semua jalan menuju Allah kecuali jalan dari beliau, sehingga siapa yang menemui Allah setelah diutus Muhammad SAW dengan menganut satu agama selain syariat yang beliau sampaikan, maka tidak diterima olehnya firman-Nya, barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kewajiban menyembah Allah 5 kali dalam sehari, semalam dengan waktu yang sudah ditentukan, hal mana solat tersebut dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW tanpa memodifikasi. Ketiga, yaitu wajib melaksanakan puasa, menahan lapar atau haus, dan berbagai nafsu lainnya, seperti berhubungan suami istri selama siang hari pada saat kita berpuasa. Untuk Islam dalam berbagai aspek, agama Islam adalah agama terbesar kedua di dunia. Dilihat dari jumlah pemeluknya, walaupun agama Islam berkembang dari tanah Arab, mayoritas pemeluk Islam bukanlah Arab. Faktanya hanya 20% dari 1,2 miliar orang Islam yang asli berasal dari Arab. Masyarakat Muslim terbesar terdapat di Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan India. Islam telah membawa perubahan yang besar bagi kehidupan dunia. Dilihat dari sumbangsih para ilmuwan Muslim terhadap perkembangan ilmu pengetahuan masa kini, ilmuwan Muslim, Islam telah memberikan pengaruh yang besar di bidang ekonomi, politik, sejarah, militer bagi dunia secara umum dan dunia Arab secara khusus. Islam berkembang dari tanah Arab hingga ke seluruh penjuru dunia. Menulis sejarah tentang Islam berarti menulis sejarah memulai dari berkembangnya Islam dari tanah Arab hingga masa kini. Islam berkembang mencapai seluruh penjuru dunia. Menulis sejarah tentang Islam tidak hanya menulis tentang sejarah orang Arab saja, tetapi juga harus menulis bagaimana perkembangan Islam di luar Arab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Muhammad Fahbillah melanjutkan materi tentang Islam dalam aspek politik. Politik dalam bahasa Arab disebut siyasah, yang selanjutnya kata ini kemudian diterjemahkan menjadi siasat, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan politis. Politik itu sendiri memang berarti cerdik dan bijaksana dalam pembicaraan sehari-hari. Seakan-akan kita mengartikan sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan. Pada dasarnya, politik mempunyai ruang lingkup negara karena teori politik yang menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, yakni negara dalam keadaan bergerak
Selain daripada itu, politik juga menyelidiki ide-ide azas-azas sejarah pembentukan negara, hakikat negara, serta bentuk dan tujuan negara. Di samping menyelidiki hal-hal seperti kelompok elit, kelompok kepentingan, kelompok panekan, pendapat umum, peranan partai politik, dan keadaan pemilihan umum. Politik dan Islam itu adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, selain dipahami sebagai peristiwa keagamaan, juga merupakan peristiwa politik dalam rangka membangun masyarakat dan pemerintahan kota Madinah yang damai. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama bagimu. Kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita ditakdirkan oleh Tuhan menjadi bangsa negara Indonesia, memiliki tanah yang subur, kaya raya dan indah. Pada itu kita harus bersyukur oleh karena kita dijadikan oleh Tuhan menjadi bangsa yang beragama dengan agama Islam. Mengapa kita harus bersyukur? Oleh karena Islam inilah yang telah dijadikan Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan manusia dunia sampai akhirat. Kelak firman-Nya, sesungguhnya agama yang benar menurut Allah itu adalah Islam. Oleh karena itu, menjadi lebih afdol bila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu berpedoman pada Al-Quran dan hadis, agar arah kebijakan terkait orang-orang banyak tidak menzolimi yang dipimpinnya, selalu mengedepankan kepentingan orang banyak ketimbang kepentingan pribadi. Untuk mewujudkan peran sentral yang disebutkan di atas, memerlukan peran aktif semua pihak. Tentu saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk maksud di atas beraneka ragam dan harus sesuai dengan kondisi dan sasaran yang dihadapi. Itulah hemat penulis. Gambaran singkat mengenai cita-cita politik sosial Islam yang harus diperjuangkan oleh setiap penganutnya. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Islam, yang pertama yaitu hukum yang mengatur bagaimana seorang mukallaf perbuatan seorang mukallaf, dan yang kedua yaitu mengatur tentang bersikap dengan sesama manusia, dan yang ketiga yaitu hukumnya mengatur tentang amal perbuatan dengan sesama manusia seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain sumber hukum Islam dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu di mana penggunaan hukum ini tidak bergantung pada sumber-sumber hukum lainnya seperti Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu sumber hukum tabi'iyah, di mana penggunaan hukum ini masih tergantung pada hukum lain, seperti masih tergantung hukum yang lain pada sumber hukum Al-Quran dan hadis. Contoh Islam dalam aspek hukum. Dan secara garis besar hukum Islam, sumber hukum Islam ada dua sumber, yaitu sumber hukum nakli dan akli. Sumber hukum nakli adalah sumber hukum yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, dan sedangkan sumber hukum akli yaitu usaha untuk menemukan hukum yang melalui hadis dan Al-Quran seperti ijma' dan qiyas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Lelakani Hafid. Sini saya sebagai presentator ketiga tentang
Islam menurut aspek ekonomi. Ekonomi didefinisikan sebagai hal yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Sementara Islam mengatur kehidupan manusia, baik kehidupan di dunia maupun akhirat. Dengan demikian, ekonomi merupakan suatu bagian dari agama Islam karena bagian dari kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi, Islam sebagai bermuara pada akidah Islam berdasarkan Al-Quran. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam itu adalah sistem yang mengaplikasikan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam, baik setiap kegiatan ekonomi yang bertujuan menciptakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ekonomi Islam menjamin kesejahteraan umat manusia dalam ekonomi Islam. Kesejahteraan diukur berdasarkan pada prinsip terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat, bukan atas dasar penawaran dan permintaan. Pertumbuhan ekonomi, cadangan devisa, nilai mata uang ataupun indeks harga-harga di pasar non-real. Oleh karena itu, untuk mencapai terpenuhinya kebutuhan setiap individu masyarakat. Islam dalam aspek syariah. Syariah adalah peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Sedangkan ulama fikih memaknai kata syariah ini sebagai nama bagi hukum yang telah ditetapkan oleh Allah dengan perantara Rasulullah SAW agar hamba dengan dasar. Nah, di sini syariah ini mengatur ada 3, yaitu mengatur hubungan manusia dengan Allah atau sebelum minallah seperti ibadah. Nah, ibadah di sini banyak aspeknya seperti ibadah mahdah ataupun ibadah ghairu mahdah. Dan yang kedua yaitu hiblum minanas, hubungan antara manusia, hubungan dengan manusia seperti jual beli, sewa dan lain sebagainya. Dan ketiga yaitu hiblum minal alamin, hubungan manusia dengan agama